Halo Dek. Halo, suaraku kedengeran nggak, Mbak? Bentar. Halo? Ngedengeran nggak suaraku? Kedengeran? Oh ya, bagus. Aku Oke. kedengeran nggak? Ya, jelas, jelas banget, Ya, jelas banget. Oke. oke. Wait. Aku tadi nungguin Mbak WhatsApp, ternyata Oh, udah langsung tak join tungguin. aja. Mm-mm. Udah tak tungguin Sama-sama dari nunggu tadi. ternyata. Tak kira kamu kok belum masuk-masuk? Apa Wah, masih tarawih atau gimana? Tak darusan tuh. nggak. Nunggu, nunggu. Oke. Hmm. Oke, kita mulai ya. Ya, Ya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita pertemuan pertama. Nah, Iya. pastinya aku belum tahu ya seberapa jauh kemampuanmu dalam ini Mhm. materi-materi UTBK ini. Nah, Mhm. kita kupas tuntas satu persatu, pelan Mhm. tapi pasti. Dan ternyata aku baru tahu bahwa UTBK SNBT ini tuh dimulai tesnya April ya. Iya, akhir April. Makanya kok kamu belajar 1 bulan sebelumnya kayak Oh, terlalu cepat. Harusnya setahun belakangan gitu ya. Atau iya mungkin sih. setahun belakangnya kamu udah ini ya, apply di mana gitu. eh belum, ini kan posisiku juga tak sambil kerja ya, Mbak. Oh, di Jadinya mana? kalau di Palur, Oh, oh kamu jurusan apa tuh SMK-nya? multimedia. Oh, multimedia. Berarti sekarang Eh, kerjanya di mana? namanya CV Edukarya. CV Edukar ya? Iya. Oh, itu tentang buku-buku atau gimana? Anu, lebih ke platform nyediain diklat buat guru. Oh, iya iya. Oh, alah. Oh, iya iya. Oh. Mantap no, berarti udah kerja tapi pengen lanjut kuliah lagi ya? Iya, kan udah ketiga kali ini, terus ini kan kesempatan terakhir buat Tiga aku. kali. Berarti Oh, kamu kelahiran tahun 2002 apa 2003? 2005. 2005 ya? Oh, Heeh. 2005. Kan angkatan Oh. 23 lulusnya. Oh. Ya lo kok bisa 3 kali tuh kamu emang jurusan apa aja yang kamu masukin? Yang kamu cobain? Apa ya? Yang awal pertama itu teknik informatika, terus yang kedua itu sebenarnya masih satu jalur sama multimedia, cuman eh ketinggian anunya, milihnya Teknik teknik informatika tapi di univ mana coba? di univ mana ya? UNS UGM? UNS kalau nggak salah, UNS. Oh, Lupa berarti aku, Mbak. sulit ya. Oh, berarti Heeh. sulit. Karena kamu SMK kan berarti mungkin terlalu sulit ya tesnya ya. Iya, iya. Ya, penalaran umum, penalaran matematika, penalaran kuantitatif itu semuanya masuknya ke matematika ya. Mhm. Betul. Berarti kamu emang nanti ke depannya kamu coba lagi jurusan itu atau beda? Ya, kayak yang udah aku WhatsApp tadi pagi ya, Mbak. Minatku mungkin mengarahnya ke Ilkom. Oh, Ilkom. Heeh. Wow, kebalikan ya dari jurusan IPA ke jurusan IPS. Oh ya. Kalau Iya, memang itu yang kamu minati sekarang ya Bismillah aja ya, Dek. iya. Tapi kayaknya lebih sejalur Ilkom sih dari multimedia ke Oh Ilkom. iya, benar-benar. Multimedia, Ilkom kan tentang apa? Konten kreator kayak gitu ya? Ya, mungkin ya, bisa lah, bisa, bisa, bisa jadi. Oke. Oke, ya. eh Bismillah kita mulai. Walaupun Hmm. mepet banget, tapi aku harap kamu tidak hanya belajar dengan Mbak Riato, jadi kamu Hmm. juga pasti harus setiap hari ada target berapa soal yang kamu pelajari, materi apa yang kamu kuasai, dan Ya, apa ya, jangan berpacu pada les ini tok. Aku yakin kalau ya. kamu cuma les ini tok nggak akan selesai. Kita belajar nggak akan selesai karena materi 3 tahun itu ada apalagi ada literasi, bahasa Inggris, bahasa Hmm. Hmm. Indo, penalaran umum, pengetahuan kuantitatif itu banyak. Hmm. Kalau kita selesaikan semua dalam 1 bulan itu nggak akan bisa. Jadi kita Hmm. semampunya yang sekiranya bisa dijawab, bisa kita pelajari, kita kupas dulu.
Jadi hari ini kita fokusnya ke mungkin ke perhitungan dulu ya, karena kan Hmm. minusnya di situ. Kalau Ya, kalau penalaran umum terus literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris tuh mungkin bisa belajar sendiri. ya. Oke. Nah, untuk penalaran matematika, materinya itu dari matematika wajib. Mungkin kalau SMK matematika dasar ya. Dulu Hmm. pernah dapat kan? Ya, Ya. masih. Oke. Oke, jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati Allah SWT. Berdoa mulai. Amin. Udah selesai. Oke. Yuk. Lu share screen. Aku udah beberapa ngunduh ebook dari ini ya, dari Dari mana? dari banyak 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 source sih. Apa Hmm. ya? Ya ebook kayak UTBK 2025 kayak gitu. Ada yang Hmm. Wangsit, ada yang The King dan banyak. Dan semuanya mirip-mirip ya. Buku tahun-tahun sebelumnya mirip-mirip. Jadi mulai tahun 2023 apa 2024 gitu. Pokoknya yang IPA udah nggak ada, yang IPS udah nggak ada mata pelajarannya. Sekarang Hmm. semuanya jurusan IPA maupun IPS semuanya pakai satu tes itu. Nah, Hmm. jadi kita buka dulu materinya. Nanti aku materi. Jadi kita kasih apa? Dukung. Di TPK. Nah, dari aku juga cari tahu materi-materi yang harus kita kuasai adalah, nah, yang PK dulu mungkin. Nah, aljabar. Aljabar dari kelas 8 SMP itu udah ada aljabar seperti X, AX, kuadrat plus BX plus C. Pasti kamu juga familiar kan? Nah, Ya, itu. ya. Terus aritmatika dan operasi hitung dia pertambahan, penjumlahan, kalian pembagian, akar, Hmm. pangkat, dan lain-lain. Hmm. FPB dan KPK itu kayak bisa digunakan untuk pecahan, jadi penerapannya juga banyak. Penerapan linear tiga variabel, jadi ada A, B, C, terus kaidah pencacahan itu peluang ya materinya, terus persamaan kuadrat ya yang X kuadrat pastinya, fungsi kuadrat mirip-mirip, fungsi dan inverse, nah ini fungsi yang berkebalikan, komposisi fungsi itu Vogt itu nanti kita juga pelajari, persamaan garis lurus, yang persamaan garis ya, yang AX plus B, terus bangun datar dan bangun ruang, bangun datar seperti persegi, lingkaran, terus kalau bangun ruang balok, kubus, dan yang terakhir statistika. Nah, ini Hmm. sebenarnya udah sangat-sangat ringkas, dan ternyata nggak semua dipakai, kayak materi-materi yang sulit, Oh. trigonometri itu nggak ada ternyata, setelah aku cari-cari, karena memang pengetahuan kuantitatif itu bukan pengetahuan matematika IPA, ini lebih ke dasar semua sebenarnya ya. Nah, terus untuk kan PK sama PM ya yang kita fokuskan. Nah, Hmm. untuk penerapan matematikanya itu ada perbandingan senilai tidak senilai, aritmatika, terus Pitagoras. Pitagoras itu yang mencari sudut sudut, sisi miring, sisi tegak, sisi datar, keliling luas volume bangun, fungsi, sistem persamaan linear, statistika lagi ada di penerapan matematika, terus turunan fungsi aljabar dan kaidah pencacahan. Jadi penerapan matematika ini lebih mendalamnya juga ternyata. Nah, dua ini yang paling kamu pengen bahas yang mana dari ini? Yang pengetahuan kuantitatif sama penalaran matematika. Yang sekiranya Hmm. pengen kamu jawab di SNBT. Tapi ada sistem minus nggak toh? Nggak ada, nggak ada. Nggak ada, berarti harus dijawab Ah, semua. iya, Ya mungkin yang pasti benar gitu. Kamu pengen iya, pelajari iya. apa dulu? Pengen pelajari apa dulu? Kayaknya yang apa? Kuantitatif tuh. Kuantitatif yang Ah, yang apa ya? Dari yang pertama aja deh, Pak. aljabar. Ah, Oke. Aljabar. Wait.
Kamu apa temennya Hana atau Dek Hana? Hasna. 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 Kenal, kenal, kenal. Kamu anak IMM, boh? Enggak, enggak. Oh, enggak. Oh, kau kenal sama Hasna sama Sarasvati dia gitu juga. Oh, anu apa? Ya, teman dari Muhammadiyah. Oh, kamu dulunya anak Muhammadiyah juga ya? Oh, Ya, oke, siap-siap. Yuk. Nah, bentar ya. Penalaran. Eh, penalaran toh pengetahuan. Ini apa SMK nggak sama sekali ada matematika kayak gini tadi? ada tapi ya nggak terlalu difokusin sih, Kak. Kan fokusnya cuman Oh, di anu ya, di jurusannya. penjurusannya, heeh. Oh, nah, oke. Ntar aku buka latihan soalnya dulu. Wih. Mana ya coba. Nah, nah nih. Oke, jadi yang penting-penting aja, yang kayak teori-teori nggak usah, karena nanti soalnya juga langsung angka ya. Nah, jadi ya, dalam aljabar sendiri itu ada sifat-sifat yang mungkin sudah kamu ketahui dari SD. Itu ada Hmm. komutatif, asosiatif, distributif. Nah, ini sebenarnya sama kayak misal kalau komutatif ya, yang pertama komutatif itu A kali B sama dengan B kali A. Nah, jadi sikap sifat perkalian itu sama. Nah, terus kalau sifat asosiatif, jadi ini cuma dasarnya aja. Itu A plus B plus C itu juga sama dengan A plus B plus C. Nah, jadi kalau kayak gini, setiap penjumlahan, mau kamu jumlahkan dari belakang, mau kamu jumlahkan dari depan dulu, itu posisinya sederajat, sama. Nah, kalau yang terakhir, sifat distributif, itu A kali B plus C sama dengan. Nah, ini gimana? Nah, kalau kamu menemui seperti ini, perhitungan seperti ini, nah itu kalikan dulu ke dalam A kali B ditambah A kali C. Nah, itu sifat distributif ya. A kali B ditambah A kali C. Nah, nanti penerapannya beda-beda. Bisa juga kamu tambahkan dulu A B plus C-nya baru dikalikan A. Nah, yang kedua, kalau A min A, B min C, itu sama dengan ya A kali B dikurangi A kali C. Jadi bedanya cuma di tandanya aja. Jadi ini kali ini, terus ini kali ini. Jadi kalikan satu per satu. Nah, dilihat dari sini sepertinya materinya biasa saja. Nah, terus untuk coba kita ini ya, kita terapkan, coba terapkan dalam soal. Yang pertama, kalau aku punya soal ini, misal ya, A kuadrat, A pangkat 4 ya, A pangkat 4, B kuadrat dikali Y, nah ini kali semua, per A, B pangkat 4, X, Y kuadrat. Nah, kalau seperti ini, sederhanakanlah. Nah, biasanya soal-soal UTBK itu lebih ke banyak hurufnya daripada angkanya di matematikanya itu. Nah, kalau seperti ini berarti gimana?
Ini masuk juga ke materi eksponen, bisa juga materi aljabar. Karena aljabar itu ya mengenai huruf-huruf gitu ya. Nah, Hmm. intinya ini aljabar dikombinasikan dengan eksponen. Ponen. Nah, berarti kalau ini kamu gimana? Kalau disuruh nyederhanain ini bentuk persamaan ini. Di Coret-coret. coret-coret. Hah. Ya, apa aja? A-nya dulu. Ah, Berarti gimana nih kalau A-nya 4 yang bawah satu. itu AB ya? AB 4 ya? A kali B pangkat 4 kali Oh. X kali Oh, kalau enggak Y. anu, yang B2, B pangkat 2 sama B pangkat 4. Nah, berarti coret 2 dulu ya. Iya. Oke, berarti ini habis. Hmm. Berarti ini tinggal. B pangkat 2. Nah, terus berarti yang A A, A-nya kan coret. habis. Oh. Ini tinggal Terus A pangkat 3. 3. Terus yang Y ini habis. Ini tinggal Y aja. Y aja. Betul. Berarti kesimpulannya berapa? A pangkat A pangkat 3 3 per per Y. B dulu. B B kuadrat. ya? B Ya, B-nya kuadrat. masih. Lalu X. Lalu Y. Nah, jadi sesimpel itu aljabar. Oh. Nah, sebenarnya nanti soalnya banyak banget jenisnya. Mungkin mengenai huruf-huruf ini bisa dikombinasikan dengan akar, bisa dengan penjumlahan, pengurangan, pembagian. Nah, ini baru soal-soal yang sederhana aja. Nah, kalau untuk ke level yang selanjutnya, coba em, coba kalau kita terapkan angka ya, 5A pangkat 4 dikalikan 27 pangkat B kuadrat per A pangkat 3 kali 3 pangkat B pangkat 7. Nah, kalau ini gimana nih? Hmm. Itu kalau ada angkanya berarti otomatis angkanya juga dibagi apa gimana, Mbak? Iya, ini Oh. pisah. Artinya, eh tidak masalah itu menempel di A atau menempel di B. Kalau sejatinya mereka semua itu perkalian, itu sama. Nah, sama itu artinya nggak ada pembatasnya. Jadi walaupun itu 5A pangkat 4, 5-nya itu sendiri, A-nya sendiri, 27 sendiri, B sendiri. Oh, Berarti oke oke, oke. tinggal kamu Berarti coret-coret sesuai eh, yang sama aja. Angka eh, sama angka, huruf sama huruf. Berarti gimana? eh, yang A-nya mungkin A-nya kamu apakan? Coret sama 4 coret. 3 itu. Berarti ini Iya. habis. Terus ini Heeh, tinggal satu. heeh. B-nya Oh, bentar. Yang A pangkat 4 tinggal satu, Mbak, jadi. ya bener. Pangkat satu Oh. sebenarnya nggak usah ditulis ya. Hmm. Terus apa lagi? Terus yang B pangkat 7 enggak bisa ya. B pangkat 7 bisa dicoret Bisa. enggak ya? Bisa ya? Walaupun ini atas, ini bawah, sebenarnya kalau dalam eksponen atau perpangkatan itu, kalau dia ada huruf yang sama, kalau dia dibagi, artinya dia dikurang. Nah, jadi ini Ah, sebenarnya A pangkat 4, A pangkat 3 itu kan A-nya sama. Pangkatnya doang ah, yang kamu kurangin. 4 kurangi iya 3 iya. berapa? Satu. Nah, berarti Oh, ini kalau 2 kurangi 7 berapa? Nah, artinya 5. tinggal kamu catat aja. 5. Tapi di sini kan posisinya enggak 7-nya di atas, 2-nya di bawah. Berarti 2 kurangi 7 bukan 5, tapi berapa? Minus, minus masa Betul. minus. 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 Memang, Oh, memang. Minus 5, ya kan? minus 5. Oh. Nah, nah terus tinggal satu lagi di bawah yang belum kamu coret. Apa? 27 sama 3. Ini sama-sama bisa dibagi 3. Berapa? 27 bagi 3. Berapa? 7, 7 apa 27 bagi 6? 3. 27 bagi 3.
6 ya. Hmm? 27 bagi 3. Berapa? Koma ya. Koma apa ya? Enggak, ini pas. Enggak ya? Ini bulat ini, bulat, bulat. Berapa? 6. 6 apa 5 dah? Yakin dek kamu ini bingung, 27 bagi 3. Oh iya, bingung aku. Sumpah, ini malah dasar loh dek, pembagian biasa loh. Jadi pembagian itu 27 kan bagi 3. Nah, kalau kamu pikir kan 27 bagi 3 biasanya pakai porogapit kan? Ah. Nah, artinya berapa dikali 3 itu hasilnya 27. Coba perkalian Oh, pembagiannya. Ayo. oh 27. Iya. Tak kira 17 aku tadi. Oh iya, iya. Berarti berapa? Apa ya? 27, 27, 8. 8 masih kurang. 8 kali 3 itu berapa? 2. Oh, 9, 9. Nah, 9. kamu nggak lupa sama perkalian pembagian kan, Dek? Enggak, kalau maksudnya enggak di luar kepala tapi bisa ngitungnya. Ini harusnya cepat. Karena apa? Nanti soal-soal TBK tuh banyak, tapi waktunya mepet banget. Jadi mau nggak mau satu soal diselesaikan dalam waktu 2 sampai 3 menit aja loh. Nah, Ah, oke ya. Semangat, semangat. Nah, terus berarti apa aja yang tersisa berarti jawabannya? 5 yang 5. A kali 9 B pangkat min 5 kan? Iya, Nah, pangkat meni. kalau seperti ini mungkin di option nggak ada karena ada angka yang seharusnya bisa dikali. Berarti 5 kali 9 berapa? 30, 30, 30. Ayo perkalian dia, ayo. 40, 40. Ngawur, bukan. 45, 45, 45. Nah, 45 A kali B pangkat min 5. Nah, jadi ini finalnya. Nah, jadi ini jawabannya. Hmm. Ya, jadi eh kalau pakai angka, semua angkanya diselesaikan dalam menjadi satu kesatuan. Jadi nggak sendiri-sendiri seperti 5 sama 9 ini. Jadi harus dikalikan dulu. Dan yang huruf biasanya hurufnya itu menurut alfabet. Jadi A, B. Duluan mana? A. Berarti A dulu baru ditulis B-nya. Nah, gitu metode penulisannya. Sekarang kalau Hmm. misal bukan bentuk perkalian dan pembagian. Misalnya bentuknya dalam bentuk persamaan. Nah, contohnya kayak gini. Dalam soal itu ada A sama dengan X min Y. Nah, dan B itu sama dengan 3X min 4Y. Nah, maka hasil dari A min B adalah, nah kalau kayak gini gimana? Bentar. Berarti A-nya kan otomatis di atas ya. Jadi Maksud, kayak pembagian kita apa gimana ya? bukan. Ini jadinya pakainya eliminasi substitusi. Oh, yang dibalik gitu. Gimana? Oh, enggak. Familiar nggak sama eliminasi substitusi? Ah, udah lupa, Pak. Udah lupa. Beneran. Oke, nggak apa-apa. Kita Oh. pelajari lagi. Nah, jadi eliminasi substitusi ini yaitu kamu jumlahkan atau kamu kurangkan. Kalau menggunakan eliminasi substitusi. Maksudnya apa? Kan di sini ada Oh. A, ada B. Nah, Hmm. di sini berarti misal kita tulis saja 3X min 4Y sama X min Y. Gitu ya. Ini kan kita kurang atau kita tambah. Biasanya kurang. Nah, kalau seperti ini belum bisa. Nah, sama saja karena nanti hasilnya tetap apa? Hasilnya tetap 2 huruf semua, ya Ya, kan? ya. Ha. Nah, berarti kalau kayak gini gimana? Kita samakan dulu. Ini mah gampang, tinggal dikurang ya.
Ini A, ini B min A. Sekarang kita balik A min B. Jadi ini A, ini B. Di sini ada 3, di sini ada 4. Nah, nah, kalau seperti ini, tidak usah disamakan konstantanya atau angka di depan hurufnya, karena kita tidak mencari X atau Y. Kalau misal soalnya cuma hasil A min B, ya udah kurangin aja. A kurang B, kayak susun biasa. Nah, berarti kalau Hmm, seperti ini gimana, Dek? Nah, A dikurangi B. Berarti kalau dia tidak mempunyai angka di depan atau konstanta, itu artinya satu. satu. Ini ada satu. Nah, berarti 1X dikurangi 3X berapa? 1x kurangi 3x. Eh, minus ya? Minus apa enggak? Benar, minus? Minus ya? Ya, berapa? Minus 2. Betul? Ya, terus yang kedua, min 1Y dikurangi min 4Y. Nah, jadi di Min sini 1 y. min 1Y, min 4Y. Nah, ingat. Minus minus 5y. Hah? Minus 5y. Min kali min apa? Minus kali minus. Negatif kali negatif itu Oh. apa? Plus. Jadi plus Nah, apa? Oh. ya benar, ya benar. Berarti Eh, kalau 5 dia ya? kondisinya min 1Y, min min 4Y, berarti apa? Jadinya min Hmm, 1Y ditambah 4Y. Jadi bukan 5 dong. Jadi berapa? Min 1 plus 4. min 1 plus 4. Mm-mm. 3. Min 3. Min 3 Kok apa 3? min? Kamu 3 ya? asumsikan gini, min itu hutang. Hmm. Utang siji nek disaur papat dijek piro? Oh, 3. Disaur 4. Yo, 3, berarti 3. 3 benar. 3 itu bukan minus lagi. Jadi kalau kamu kebingungan min 1 plus 4, jawabannya bukan minus 3 tapi plus 3. Nah, jadi kamu asumsikan min itu hutang, plus itu uang yang kamu miliki. Jadi biar nggak bingung sama plus minusnya. Berarti di sini Hmm, bukan min 3 tapi plus 3Y. 3. Nah, jadi ini jawabannya. Min 2X Hmm. plus 3Y. Sesimpel itu. Tuh, 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 tuh. Nah, sekarang ini hanya dua, dua macam. Sekarang kita coba kalau 3 macam. 3 macam persamaan. Yang keempat, coba kamu selesaikan. Jika A sama dengan 5, B sama dengan A plus 3, dan C sama dengan 4B plus 1. Nah, di sini yang dicari adalah C. Maka C itu berapa? Nilai C. Yang ditanya adalah nilai C. Itu berapa? C sama dengan 4B. Nilai C. Nilai C 5. Berarti A-nya sudah diketahui, berarti kamu tahu Ada B-nya. 5. Kalau udah tahu B-nya, baru tahu C-nya. Jadi langkahnya bertahap. B. Berapa? Ini berarti jumlah ya ditambahkan ya, Mbak? Kalau Iya, kayak gini. iya benar. Hmm, Tambahkan. Berapa? B-nya berapa coba? B-nya berapa? Ayo. wait. B itu A plus 3. Jadi A kamu ganti 5. Ya udah tinggal ditambahkan. Oh, iya, Nah, iya. iya berarti cuma disubstitusikan kan? Kalau A-nya 5, otomatis di sini jadi 5. 5 plus 3 Oh, iya. berapa? 8. Nah, jadi nggak usah pusing-pusing. Ini gampang kok. Nah, setelah kamu tahu B-nya, otomatis kamu tahu C-nya. Berarti ini C-nya. dimasukkan ke sini. Nah, berarti ini Oh, apa? 4 4.
titik kali kali 8 8. ditambah satu berapa? 4 kali 8 berapa? Ayo. 4 kali 8, 8 kali 4, 16. Bentar, bentar, bentar. Harus ngitung aku. Dek, sumpah, ini kamu harus hafalkan perkalian dulu. Ini kalau kamu setiap mengerjakan perkalian kamu hitung satu-satu ya lama no. Kamu harus hafalkan dulu perkalian 1 sampai 10. Berapa? 4 kali 8. 32 ya? Betul, 32. 32 ditambah satu berarti berapa? 3. 33. Nah, berarti nilai C adalah 33. Udah ketemu, gitu doang. Sebenarnya simpel kan? Simpel Cuma, sih, Pak. loh iya ini simpel. Hmm. Eh, sebenarnya matematika wajib itu simpel banget kok. Nah, terus kalau sekarang itu lebih rumit lagi. Aku kasih kamu yang rumit nih. Yang 2 pangkat 2 kali 2P ditambah 3Q dikurangi 2P Q pangkat 3 ditambah 3P kuadrat dikali Q kuadrat adalah. Nah, ini levelnya yang setingkat lebih sulit lagi. Coba. Yang dikerjain kalau kayak gini bebas apa harus gimana, Pak? Yang nomor 5 itu. Biasanya kalau ngerjain dari kiri sih. Dari kiri Dari kiri. ngerjain ini. Dan Oh, jangan kayak lupa yang perkalian udah dia. didahulukan, pengurangan, pertambahan sama aja. Perkalian didahulukan ya sama pembagian. Nah, di sini kan tadi kayak ada sifat apa? Yang kamu pelajari tadi di sini di awal itu ada sifat Distributif ya? distributif. Nah, berarti perkalian dulu kalikan ke dalam ini Dua kali ini kali ditambah dua. ini kali ini baru kamu kurangkan gitu toh. Oh, Yuk kalikan dulu. 2P Q kuadrat dikali 2P berapa? Simpelnya gini, kamu Peggy. gak usah bingung. Intinya Ah, 2 kali 2 piro sih? empat, empat. Nah, piye wis 4 ngono. 4. Terus kan di sini ada P-nya. P-nya kan ada ya, satu-satu ya. P kali Hmm, P. P-nya ada berapa? dua P kuadrat. Nah, berarti ya udah P kuadrat. Terus kan di situ nggak ada Q yang di dalam ya Iya, udah, tinggal Q tulis saja Q kuadrat. kuadrat. Nah, terus barulah yang kedua. 2P Q kuadrat kali 3Q ya berapa? Enam. 6. Ha. Iya benar. Berapa? 6 Enam P P terus Q Q berapa? per pangkat tiga, tiga. Betul. Karena Q-nya ada 3. Hmm. Barulah kamu kurangkan dengan 2P Q pangkat 3 ditambah 3P kuadrat Q kuadrat. Nah, berarti di sini variabel yang sama apa? Variabel yang sama yang 6, yang kalau dari kiri apa ya? Variabel yang Oh sama itu ya, huruf 4P kuadrat sama Q kuadrat sama apa? sama tiga P kuadrat sama Q kuadrat. Ini sama. Nah, Terus ini sama. Variabelnya sama kan? Apa? nah, P nah, Q P2Q2 sama P2Q2 sama, nah. PQ3 sama PQ3 sama, ya kan? Ya, Nah, ya. yaudah kamu fokus ke yang sama aja. Berarti P 4P kuadrat Q kuadrat ditambah 3P kuadrat Q kuadrat berapa? 4, 7, Betul, 7. 7P pangkat 4. Eh, Eh, enggak.
Itu kalau perkalian ya, kamu hanya bisa menggunakan pangkat kalau ditambah itu perkalian atau pembagian. Kalau penjualan pengurangan, dia tetap ibaratnya kalau P. ada 4 jeruk ditambah 3 jeruk, jadinya kan 7 jeruk. Hmm. Nah, berarti jeruknya ini nggak berubah, tetap 4 kuadrat Q Oh, kuadrat. Nah, berarti tambah tambah 8 ngawur. P. Eh, 6 kurangi 2 8 nih loh. oh, 6 kurangi 2. 4. 4, 4 P Q pangkat 3. betul. Nah, ya udah seperti ini. Terlihatnya rumit di awal, padahal sebenarnya gampang banget toh. Tinggal perkalian sederhana 2 kali 2, 2 kali 3, dan ternyata cuma dikurang Hmm. dan ditambah. Nah, jadi besok kalau menghadapi soal, hadapi dengan tenang dulu, jangan terburu-buru. Karena kalau udah terburu-buru, kesusu ngeblank kabeh yang dipelajari. Nah, setelah itu kan di sini tadi belum ada pembagian ya sama pecahan. Coba kalau Hmm. aku kasih soal 18A dikurangi 3A kuadrat per 6A. Hasilnya berapa? 18. Yang dikerjain pembagiannya dulu berarti. Boleh? Boleh. Ya, bener. Hmm. Ini sebenarnya nggak pecahan juga sih. Ya pecahan, tapi gampang. Coba berapa? Coret-coret dulu yang atas bawah. 15A. 15A. Nggak, bukan. Hmm. Jawabannya bukan 15A. Jawabannya itu ada dua. Maksudnya ada dua, yang satu angka, satunya lagi ada yang nempel sama huruf. Sama. Satunya lagi angka, satunya lagi ada variabel. Di sini kan itu A-nya berapa? Yang kamu coret A-nya dulu kan itu? Hmm. Hmm. Berapa? Di sini kan habis ya. Hmm. Di Itu sini tinggal habis. satu. Ah, Nah, 3 sama 6-nya udah tak coret. jadi berapa? Jadinya 3 toh? Dua, Eh, dua, dua. dua. Dua, tapi dia di bawah kan? 6 Hmm. bagi 3 2. Nah, berarti kesimpulannya 18A dikurangi 1/2. A itu berapa? Oh, 18A kurangi 1 per. Berarti 18. Gimana kalau ada pecahan? 17 A kuadrat per 2. Kuadrat. Ayo, udah tak bilangin toh. Oh Penjumlahan ya, sama pengurangan itu pangkatnya nggak usah ditambah. Itu 17A hanya per berlaku 2 untuk berarti. perkalian pembagian. Samakan Apa? penyebut dulu. Samakan penyebut dulu. Ya, harus pecahan. Samakan penyebut dulu. Di sini kan penyebutnya satu. Nggak ada artinya. Di sini dua. Kalau satu sama dua, nah berarti KPK Dibalik. berapa? Dua. Oh, Penyebutnya sama-sama dua. Nah, hmm. karena ini penyebutnya jadi dua, berarti di sini juga kali Kali 2. dua. Berarti 18 kali dua berapa? 18 kali 2. 36. 32 apa 36. 36? 36 tiga berapa? enam. 36. Ah, terus di sini kan udah 36. dua. Berarti ini nggak usah dikali dua lagi. Tetap satu ya. Satu A. Nah, berarti berapa? 36 kurangi satu. 36 kurangnya 35. 35. Nah, jadi jawabannya 35 per Per 2. 2. A. Nah, biasanya kayak gini nggak ada jawaban nih. Harus kamu sederhanakan. 35 bagi 2 itu berapa?
Koma apa enggak ini? Koma. Pecahan aja, nggak usah koma. 35 bagi 2. Berapa 35 bagi 2? Kalau bingung, kamu pakai parogapit aja. Kan ini bisa buat parogapit. 35 dibagi 2. 3 bagi 2 berapa? Yang mendekati. 3 Yang bagi 2. mendekati 3 bagi... satu. Iya Satu. bener. 1. Terus dikali kan? Terus, dua. 2. Dua. Terus Dua. dikurangi kan? 3 kurangi 2 Mhm. 1. Turunkan. 5. Lima. 15 dibagi 2 berapa yang mendekati? Tujuh. Tujuh. 7. 7 kali 2. 7 kali 2, 14. Baru dikurang. Tinggal Satu. satu. Nah, kalau udah terakhir satu kayak gini, kalau mau koma ya tambahin nol. Tapi kalau pecahan, jadikan pecahan saja. Jadi 17 ini di atas, ini jadi di bawah. 17 1 per 2. Jadi jawaban yang benar adalah 17 1 per 2. Ah, itu. Sebenarnya kalau kamu pengen cepet, kalau memang kamu misal nggak paham sama pecahan, 18 kurangi setengah. Anggap saja kan ini tadi kan 18 bungkus dikurangi setengah bungkus. Jadi Hmm. tinggal berapa? 17 setengahnya kan? Hmm. 18 kurangi setengah itu berapa? 17 setengah. Iya, iya. Ya, berarti cepet kan sebenarnya kalau pakai Hmm. ini nalar aja gitu loh, nggak usah Hmm. terlalu teoritis gitu kan. Kalau ini kan Hmm. harus kita samakan dulu penyebutnya dan Hmm. lain-lain. Tapi sebenarnya kan 18 kurangi setengah kan bisa langsung kita jawab kan 17 setengah A. Nah, gitu. Jadi jawabannya itu. Nah, tadi itu kalau sifat distributifnya cuma sesimpel ini, sekarang kalau kita buat 2 sama 2. Contoh, 3x dikurangin 4y dikalikan 2x ditambah 6y itu berapa? Nah, jadi ini berapa? Itu artinya sederhanakan. Pakai sifat yang kamu kali-kalikan ke dalam tadi. Artinya yang depan dulu 3x kali 2x berapa? 2x. 6x. Kalau 6x. perkalian berarti kuadrat ya? Mm-mm. Apa enggak? Benar-benar kuadrat. Berarti Kuadrat. 6x kuadrat, betul. Terus Terus 3x kali 3x kali 6y 6y. berapakah? 3 kali 6. 18. Betul, 18 apa? 18 XY. Mm-mm. Apa? Betul, betul, betul. Betul, seragu. Terus lanjut. Berarti minus min Minus. 18 XY. Kok minus? Kan di sini semua plus. Kan Oh. 3x-nya plus, 6y-nya plus. Oh ya ya ya. Jadi kita nggak perlu pusingkan min plus. Yang pasti plus ya. Nah, terus Hmm. dari ini. Nah, ini baru. Min 4y dikali 2x. Berapa? Min 4 Y dikali 2X. Ya, berapa? Min 2. Apa? Min 2. Hah? 2 Min apa? 4. Min 4 kali 3 kok. Bukan Min pengurangan 4. penjumlahan loh. Itu perkalian loh ya. 4 kali 2 loh artinya. Min 4 kali Oh, 2. min 4 kali Artinya 2. nanti hasilnya nanti min negatif. Cuma ada 8. 4 kali 2. 8. Nah, min 8 gitu ya. Oh. Min 8 apa? XY apa IX? Betul. XY. Alfabet dulu ya. Alfabetnya X dulu. Berarti X dulu. XY Oh, gitu. Nah, terus terus kedua 4. 4 Min kali 4Y kali plus 6Y. Berapa? 6.
Apa? 30? Oh, 30 ya? 30. Eh, Bukan. 4 kali 6, ayo. Perkaliannya, ayo. kok bisa? 4 kali 6. 6 tambah 6 tambah 6 Hmm, tambah 6. 24. Nah, 2 4. Berarti minus kan? Hmm, hmm, hmm. Minus 24. Y apa? Y kuadrat. Nah, berarti yang sama apa aja nih? Yang sama, Yang tapi sama itu dikurang. minusnya. XY 18, Yang penting sama. XY Yang penting sama variabelnya nggak apa-apa. Selain itu nggak 18 ada yang XY sama kan? sama hmm, Nah, berarti hasilnya berapa? Ini kita tulis dulu X-nya. Karena kan nggak ada temennya tuh yang 6X-nya. Tetap ditulis 6X kuadrat kuadrat. plus 18 XY dikurangi 8 XY itu berapa? 10 XY. 10 apa? 10 ya, Kak? Bukan. 18 Eh, kurangi 8. 18 kenapa ya 10? Iya 10. benar 10. Apa? 10 XY ya? Nah, Terus min 2 4 Y kuadrat. Ya kan? ya. Nah, ya udah gitu. Itu udah hasil akhirnya kayak gitu. Iya. Hmm. Nah, yang penting kamu bisa mengalihkan 2 sama 2 kan? Hmm. Hmm. Nah, memang sebenarnya sesederhana itu. Nah, itulah mengenai aljabar. Sekarang kalau contoh soal aljabar dalam UTBK ya. Ini kan tadi dalam materi biasa. Ya. Nah, biasanya ada em, bentuk lain ya. Oh, ini contoh kalau yang di UTBK itu satu, jika A lebih dari sama dengan 4, nah kan udah beda soalnya, maka Hmm. nilai 5A plus 2 adalah. Jadi memang taraf kesulitan SBMPTN itu tidak diragukan lagi. Lebih dari. Ah. Nah, berapakah itu? Lebih dari sama dengan 4 berarti gimana, Pak? Nah, kalau lebih dari sama dengan 4 ya, itu artinya A-nya itu bisa 4 sampai tak Seterusnya. terhingga. Yang penting nggak kurang dari 4 gitu. Ah. Nah, berarti itu gimana jawabannya? Berarti kan 5 Hmm? A-nya kan berarti yang ini. Ambil 4 apa gimana? Betul. Ambil dulu Hmm. aja 4, yang paling kecil ya kan? Hmm. Nah, berarti masukkan ke sini kan? Ah. Nah, berarti 5 5 kali 4. dikalikan 4 Oh, 4. Oh. ditambah 2 berapa? Ingat ya, kalau ada sama dengannya berarti 4-nya ikut. Kalau nggak ada sama dengannya, 4-nya nggak ikut. Artinya 5 yang harus kamu ambil. Karena ini ada sama dengannya, berarti kita ambil yang 4. Kalau nggak ada Hmm. sama dengannya, misal A lebih dari 4 tok, itu 5 jadinya ya. Oh, 5. Ingat, kalau ada sama dengan, ya, jadi kalau ada tanda, ih, tanda sama dengan, itu artinya dia nilai yang rendah. Berarti berapa itu jawabannya? 22. Betul. Tapi 22. tidak hanya dua-dua aja, karena ini kan asumsinya kan A bukan sama dengan 4, tapi A lebih dari sama Iya, dengan iya. 4. Ha.
Nah, berarti habis itu nyarinya gimana, Pak? Kan itu kan udah dapat dua-dua ya. Ya, betul dua-dua. Tambahkan satu tanda lagi apa? Jadi jawabannya ya tambahkan Jika aja ini. oh Apa? Lebih dari dari 22. Jadi lebih dari sama dengan 22. Jadi inilah jawabannya. oh Nah, makanya kayak ini kan sebenarnya simple kan? Nah, iya kalau di option ya, kalau kamu tahu optionnya, optionnya tuh kayak gini. Optionnya itu ada A lebih dari 12, B lebih dari sama dengan 22, C lebih dari 22, D lebih dari sama dengan 25, E lebih dari 25. Yang paling enggak, yang paling enggak mungkin itu kan ini yang 12 ya. iya Nah, ini kan sebenarnya jawabannya benar semua ini. Tapi yang ini kan sebenarnya ini salah. Ini karena lebih nilainya cuma dari 22. Nah, ini kan 22, 25 itu kan masuk di nilai itu toh sebenarnya. Nah, hmm, berarti kan ini sebenarnya kamu dihubungkan B sama C juga atau D sama E. ya. Nah, itu sih karena lebih dari 4 aja. Nah, mungkin kalau kamu masukin 4 ya cuma bingung di BC-nya aja sih. Jadi jawabannya ya udah B gitu aja. Sederhana. Jadi ngambilnya yang paling angka terendah. Iya, benar. Jadi diasumsikan nilainya itu 4. Karena A lebih dari sama dengan 4. Terus yang kedua, kalau aku ada soal, diketahui 3x ditambah 2y itu sama dengan 72. Dan x ditambah y sama dengan 6. Maka nilai dari setengah x min 6 adalah, nah level kesulitannya sudah tinggi. Berapa tuh? Intinya, kamu menggunakan eliminasi substitusi. 3x. Berarti yang di itu tadi setengah x min 6 ya. Apa? Yang ini. Yang di Ini kok hilang tuh ini nih? Iya benar-benar setengah X min 6. Coba sama dengan 72. kok Substitusi. hilang tuh. Dieliminasi ya. Kan ini ada dua persamaan nih. Hmm. Nah, kamu dapatnya XY kan pasti dari situ. Ya kan? Hmm. Cari dulu nilai X atau Y yang kamu inginkan. Nah, di sini kan 3X plus 2Y sama dengan 72, X Hmm. plus Y sama dengan 6. Kalau dieliminasi itu artinya kan disusun. Nah, berarti ini kasih ke bawah. X plus Y sama dengan 6. Tapi kalau kamu kurangkan, ini nanti masih ada dua variabel yang sama. Jawabannya 2X plus Y sama dengan 6, 6, ya kan? Hmm. Masih ada dua X sama Y. Kamu harus menghilangkan salah satu. X atau Y yang kamu hilangkan. Pengennya yang mana? Yang y nah y nya. Yang Y-nya yang pengen kamu hilangkan. Ah. Berarti, berarti di sini harus ada dua, ya kan? Ah. Berarti semua Di persamaan ah, dikalikan dua. dua Nah, berarti berapa? X kali 2 berarti dua dua x x ini 2Y, 6 kali 2 jadinya berapa? 6 kali 2 12. Oh, lalu kamu kurangin.
3. Nah, yang pasti yang ini sudah habis ya kan? Kan kamu mau Ya. menghabiskan ini. Nah, terus 3x Heeh. kurangi 2x berapa? Wait. Bentar. 3x kurangi 2x. oh, 3x kurangi 2x x Nah, x sama dengan berapa? 72 kurangi 12. 60. 0. Nah, betul. Berarti x-nya 60. Udah ketemu nih x-nya. Sekarang kalau mau nyari y gimana? Masukkan ke persamaan yang paling mudah. Persamaan yang paling mudah adalah yang sangat sederhana ini. Ya kan? Hmm. Nah, x plus y. Berarti kamu masukkan. Kalau x-nya diganti 60, kalau x-nya diganti 60, y-nya berapa? 60 ditambah y sama dengan 6. 6. Nah, berarti y sama dengan 6 dikurangi 60. 60. Udah nggak bingung ya? Maksudnya ini kalau dipindah ruas jadi main. Iya kan? Hmm. Ini kan dari ruas kiri nih 60. Hmm. Kalau dipindah ke kanan, dia Di tandanya minus. berubah. Jadi dari plus, kalau dipindah ke kanan jadi min. Minus. Berarti y-nya berapa? 6 kurangi 60. 6 kurangi 60. Min 54. Betul. Nah, berarti sekarang tugasmu adalah setengah X kurangi 6. Tengah x. Jadi sebenarnya Y ini hanyalah formalitas kalau kamu pengen cari. Sebenarnya nggak dicari juga nggak apa-apa karena yang ditanyain cuma X ternyata nggak sama Y. Berarti tinggal ganti X-nya kan. Setengah dikali berapa? Kali 60. 60. Terus Kurangi 6. berapa? Itu bisa dicoret-coret dulu apa enggak? Boleh, boleh, Enggak boleh. ya? Boleh bisa. 60 bagi 2 berapa? 60. 30. Berarti 30 kurangi 6. 30 kurangi 6. 24. Betul. Jadi jawabannya adalah 24. 4. Oh, kan yang difokuskan kan carinya yang X ya? X. Nah, berarti yang ini sebenarnya nggak usah dicari ya kan? Hmm. Tapi dicari pun ya membuang-buang waktu sebenarnya ya. Jadi sebenarnya Iya, yang iya. Y nggak usah dicari nggak apa-apa. Tapi kalau Hmm. misal pertanyaannya setengah X dikurangi 6Y, nah barulah kamu carinya juga ya. Nah, terus ini soal yang paling simpel banget dan ternyata ada di UTBK tahun nggak tahu nggak berapa. Nah, di sini tuh ada P sama dengan Q. Maka 4P ditambah 3Q itu berapa? Kalau P-nya sama dengan Q. Ini simpel banget ternyata soalnya. Ini UTBK tahun berapa? 2021 kalau nggak salah. P sama dengan Q. Hmm. Pakai P. Ini hanya penawaran aja. Kalau P sama dengan Q kan berarti kembar mereka. Hmm. Coba kamu pilih, tak kasih Oh, option. A7, B7Q, C7PQ, D2PQ, dan E2P. Coba jawabannya apa? Simpel loh ini. 7 PQ. Salah! Nah, Lo kan itu sama dengan. variabelnya nggak ada P. Oh, oh, Variabelnya oh, cuma oh. P sama Q. P sama dengan Q. Oh, Berarti nilai 7Q, mereka 7Q, sama. 7Q. Nah, dapatnya dari mana? Kalau P Ya kan sama dengan P Q, kan sama dengan Q. nah berarti kan ini bisa kita ganti Q toh. 4Q ditambah 3Q. Berarti Heeh, berapa? 7Q. 7Q. Oh, simpel banget. Jawabannya B. Oh. Nah, Hmm. coba ke level yang lebih sulit lagi jika nomor 4. Jika 1, 2, 3 XY min 9 sama dengan 4, 0, 5, 9. Nah, maka nilai dari 2, 4, 6 X
Y adalah berapa? Ini soal UTBK juga. Nah, ini kan kalau nilai apa angka-angka besar ini kan agak sulit ya kalau Ah, men- kalau menghitung cuma 2 sampai 3 menit. Makanya harus hmm. terbiasa dengan soal-soal seperti ini biar ngitungnya gesit. 26, 24, 6 X. Coba aku kasih optionnya 8010 B 8036 C 8116 D 8126 yang E 8136. Coba yang mana jawaban? Ini sebenarnya cuma kamu pindah ruas habis itu ketemu. Tenang. Itu kan ada main 9-nya ya, Iya, ada. yang di soal. Ada. Berapa? Wait, wait, wait. X, Y. Eh, Enak. Berapakah? bentar, bentar. Sebenarnya ini gampang ya, Dek. 123 sama 246 itu apa yang sama? Heeh. Sama-sama? Itu kan dipindah ruas ditambah ya, jadinya. Iya, benar. Nah, Terus berapa? 4059 tambah 9? oh iya ding. Lupa, Oh lupa, lah, lupa. ternyata salah salah cara, Po. Nah, Apanya yang kamu pindah ternyata? 4059-nya belum tak hitung. Hara toh. Oh, iya. Mau SMK mana, Dek, dulu kamu? Muhammadiyah Wonosari. Wonosari Seragen. Gunung Kidul. DIY. Hah? Oh alah, Jogja toh. Wah, Heeh. jauh banget. Tuh 10, 4, 3. Hmm. Berapa penjumlahannya? Oh iya, iya, Penjumlahan iya, itu iya, berapa? iya. 4059 tambah Wait, 9, wait, ayo. wait, wait. 4059 tambah 9 adalah Oh iya, 405. jangan bilang kamu bingung penjumlahan ribuan, Dek. Enggak, mungkin malah tak jumlahin semuanya itu. Maksudnya, kan aku cuma tanya 4059 tambah 9. Hmm, hmm. Berapa? Ih, biasa. Jeng, jeng, jeng. Bingung? Kok nggak ada ya? Enggak, ini belum selesai. Oh, Coba berapa penjumlahannya dulu aja. Ayo, oh tak hitung. 4059. Oh, tambah 9 berapa?
Oh, iya, baru tadi. Ini belum. Jadi kamu jangan jangan terkait sama optionnya. Ini belum selesai. 4068 kan? Nah, 4068. Lah, tapi kan 4068 ini kan 123XY. Yang ditanyakan 1246XY. Ah, Berarti apa hubungan 123 sama 246? sama-sama X ya. Iya, angkanya. Tapi angkanya kan beda. Nah, Hmm, angkanya 123 sama 246 itu berhubungan. 123 itu adalah setengahnya dari 246. 246, ya kan? Kalau bagi Hmm, 246 bagi 2 berapa? 123. Otomatis kalau kamu mau mencari 246 ini dari 123, tinggal saja kamu kalikan. 2. Betul. Berarti ini kalikan 2 saja. Berapa? Yo, 8 kali 2 berapa? 16. 16 simpen 1. 6 kali 2. 6 kali 2, 12, 12, 13. Simpen 1. 0 kali 2, 0. Berarti satunya 0. dimasukkan. 4 Oh, kali 2. 8. Nah, berarti 8, jawabannya 8, 81, 1, 36. 3, 6. Nah, berarti apa? Berarti ini tuh penawaran tentang hubungan antar angkanya di situ sendiri. Jadi kamu jangan kok pas ditambahkan loh kok 408 nggak ada, kok 408 68 nggak ada. Memang yang dicari adalah 246 bukan 123 XY gitu loh. Kalau kamu cuma memindahkan sembilannya, itu artinya kamu mencarinya 123 XY. Nah, gimana caranya 123 ini bisa berubah jadi 246? Dan ternyata keduanya adalah tinggal dikali dua aja. Ya udah, jawabannya Oh. ini. Gitu. Nah, ya kan? Hmm. Tingkat tingkat kesulitannya udah beda. Nah, sekarang coba kalau persen. Dari tadi kita belum bahas persen. Di UTBK banyak banget persen-persen. 0,06%. Jadi persen biasanya terhubung dengan nilai desimal ya. 0,06% dari 3,74. Dan Y adalah 3,74 dari persen ya, persen dari 0,06. Maka, nah ini ada optionnya ya. Biasanya kayak gini, apa? Kamu harus baca dari option juga. A, B, C, D, E. A, X sama dengan Y. B, X lebih dari Y. C, X kurang dari Y. D, X, Y lebih dari sama dengan Y. Yang terakhir, X plus Y sama dengan 7,48. Nah, berarti jawabannya yang mana? Tahu nggak kalau X itu nyarinya gimana? Biar dia jadi sebuah angka. Bingung? Dari di sini Ah, itu artinya kali, kali. ya. Jadi kayak kamu ngitung diskon, Hmm. ya. Misal 10% dari harga 100, 10% dari harga 1000 itu berapa? 10% dari harga 1000. 100 kan? Ah, Iya kan? Kalau 10% itu artinya 10/100. ah, Dikali 1000. Misal kamu 1000. ngitung, oh diskon bajunya itu 10%. Berarti ini dicoret kan? Ya. 002-nya tinggal 100. Berarti diskonnya itu 100 rupiah. Berarti kalau kamu dapat 10% dari harga bajunya itu 1000 rupiah. Berarti nilai bajunya jadi 900 gitu loh. Nah, itu kalau kamu kaitkan dengan diskon-diskon. Nah, berarti sekarang kalau ngitung X, berarti gimana? Berarti 0,06 0,06 per 100. per 100 dikali 3,74.
Berapa tuh? Gak sulit memang. Dicoret nggak bisa ya? Nggak bisa. Ini nanti kalau per 100 artinya dibagi 100. Artinya komanya maju dua lagi. Karena nol kan Oh ya ada iya. dua. Jadi ini nanti. Ini sekarang tugasmu adalah mengalihkan 374 sama 6. Jadi kalau ada koma-koma nggak usah bingung. Kamu kalikan saja dulu angka-angka yang kelihatan. Yang kelihatan kan 374 sama 6. Kalikan Hmm, dulu 374 kali 6 berapa? 374 kali 6. 4 kali 6, yo. komanya nggak dihitung Enggak. berarti. Komanya nanti. Istilahnya kalau kamu mengalihkan dengan koma itu ngangel-ngangeli. Jadi eh, sebisa mungkin kamu ambil angka yang paling sederhana. 374 kali 6 dulu berapa? Apa berapa tadi? 24 Berapa? ya? Betul, Tempatnya. betul, betul, betul. Tulis 4-nya, simpan 2, 6 kali 7, 4 4, 4 42 apa 43? 42, 4 42 ya. 42. Terus tambah 2 Eh, berarti berapa? tambah 2 4 4 4. 4, 4 berarti nyimpan 4. Terus 6 kali 3. Eh, 18. Hmm? Tambah 4 berapa? 18. 22 Betul. Nah, jadi jawabannya berapa? 2, 2, 4, 4. 4. Tapi karena di sini ada perkoma-komaan, ya, perkomanya kamu hitung dulu. Yuk, dihitung komanya itu. Piro iki? Kan di belakang koma ada berapa? Satu, 2 dua, tiga, empat. 4. Berarti maju 4. Gini caranya. Satu, dua, tiga, empat. Berarti nolnya di sini. Nah, gitu. Cepet toh. Ternyata. 0,2244. 4 4. Nah, ini hanya perkalian ini kali ini. Sekarang kita libatkan per 100. Kalau per 100 berarti mundur 2. Ya kan? Nolnya mundur 2. Nah, berarti mundurnya 2. Berarti berapa? Mundurnya 1, 2 ya kan? Ya. Berarti sini 0,0. 0 Nah, berarti jawabannya berapa? 0 0 2 2 4 0,02244. 4. Nah, jawaban yang X sementara ini. Nah, kita udah ketemu X-nya. Sekarang kamu cari yang Y, yuk. 3,74 per 100 dikalikan 0,06. Berapa dek berarti? Tinggal sak bedek rampung dek ini. Ya satu Masa kamu nggak dua nyadar toh? empat. Ya sama tuh. Sama, bener kan? Berarti kan artinya 374 kali 6 sama. Dan Hmm. penempatan komanya itu pun sama. Komanya mundur Hmm. 6 semua. Berarti jawabannya juga Hmm. nol koma Sama nol nol dua dua empat empat. 4. Nah, berarti jawabannya yang mana? X sama dengan Y. Nah, berarti jawabannya yang A gitu. Berarti ternyata simpel kan sebenarnya. Nah, cuma komanya jangan bingung ya. Jadi kalau ada koma-koma itu carry bae. Yang penting kamu hitung di belakang koma itu ada berapa angka, kamu mundurin gitu dari hasilnya gitu ya. Nah, Berarti oh ya. gitu biar mudah. Nah, terus sebenarnya soal-soal yang sederhana itu sebenarnya mematikan. Jadi coba soal yang mudah tapi menjebak. Coba kamu ini jika 6. Jika P sama dengan Q 2Q ya, 2Q plus R, lalu
Q sama dengan R plus 3 dan R sama dengan 2. Manakah pernyataan yang benar? Nah, berarti kalau pernyataannya benar, kamu harus menghubungkan dengan optionnya. Nah, di sini tak kasih option. A, P, kurang dari R, kurang dari Q. Kamu masih, kalau udah 3 kali nyoba SBMPTN kan, berarti kamu udah hafal pola-polanya, toh soalnya. Mesti kan ya mirip-mirip tuh, Dek. Hmm. Tapi mungkin ngitungnya seangel loh. Hmm. Jokowi masalahnya. Q, kurang dari R, kurang dari P. Terus yang D, R, kurang dari P, kurang dari Q. Nah, banyak banget soal SBMPTN yang kayak gini. E, R, kurang dari Q, kurang dari P. Jadi malah banyak perhitungan mental, bukan perhitungan yang bener-bener ngitung. Ini cuma penalaran aja sebenarnya. Manakah yang benar? P sama dengan 2. Bingung tapi umet ke wong, ha? Oh, Gampang 2 tapi umet ke wong. Terus ya, ini kayak tadi, R kan udah R diketahui 2. Berarti kamu masukkan ke 2 sini. Berarti 2 berapa? 2 tambah 3 berapa? 2 tambah 3 5. Nah, per langkah. Jadi jangan langsung bingung dulu. Coba dulu. Ki sama dengan 5. Berarti kalau Ki sama dengan 5, masukkan ke sini. Berarti 2 kali 5 5 ditambah 2. R-nya 2. kan 2. Berarti Heeh. berapa? 2 kali 5. 10 tambah 2 10 tambah 2, 12. 12. Nah, berarti jawabannya yang mana? Yang paling besar apa? Paling besar kan P. P paling besar. 12. Terus paling besar kedua. Terus 5 yang Q. 5. Terus 2. Terus Kan 2. gini toh? Gini toh, jangan lupa kalau yang sudut yang kecil itu berarti ya dia yang kecil, lebih kecil gitu ya. Berarti di sini dia R, di sini Q, di sini P. Berarti jawaban yang benar yang mana? R, Q, P. RGP. Yang E. Ya, gitu. Nah, sebenarnya harusnya cepet ini, ya kan? Heeh. Sebenarnya gampang kok. Ya, perhitungan mental saja. Nah, terus nomor 7. Tidak sesulit SBMPTN pas ada mapel IPA-nya. Ini lebih gampang. Yo, jika X dan Y adalah bilangan bulat, genap. Jika X dan Y adalah bilangan bulat genap, maka bilangan bulat genap dengan 23 kurang dari X kurang dari 26 dan 25 kurang dari Y kurang dari 27. Maka, nah, maka berarti kamu kaitkan dengan A, B, C, D juga. A, X sama dengan Y. B, X kurang dari Y. C, X lebih dari Y. D, 2X lebih kurang dari Y. Yang terakhir, 2X sama dengan Y. Yang mana jawaban yang benar? Yo, gampang ini. Oh, X. Oh, iya bener. 23 jika X dan Y. Bilangan bulat genap. Jadi kamu udah tahu Hmm. artinya X dan Genep. Y itu genap. Berarti berapa? 23 sampai X itu ya kurang dari 26 lebih dari 23. Berarti antara rentangnya itu 23 sampai 26. Betul.
Antara 23 sampai 26 itu bilangan genapnya yang ada cuma satu. Gampang toh apa? 23 sampai 26. Bilangan yang genap yang apa? Berapa? Angka 23 sampai 26. Ya, tapi yang Dua, genap. eh, Nggak usah ragu berapa? 25 ya? Astaga. 25 genap. Eh, 25 ya dua ganjil empat berarti. dua empat Nah, 24. Ya kan? Hmm, Genap ganjil loh. Ya. Terus yang iya berarti berapa? 25. 5 sampai 27. Berarti bilangan genapnya berapa? Adalah. 26. Nah, gampang banget toh, Mbak E. Berarti hubungannya apa? X bla 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 Y. Hubungannya apa? Kalau X-nya 24, Y-nya 26. Eh, kurang dari. Betul. X lebih kecil dari Y. Otomatis jawaban yang benar adalah B. Gampang toh? Apakah kamu sulit di ini kalimat matematikanya karena ada 23 kurang dari X kurang dari 26. Jadi bingung X-nya berapa? Ya, Padahal itu cuma rentang saja. Ini kalau dibahasakan itu antara. Jadi 23 sampai 26. Jadi Y itu adalah 25 sampai 27. Dan ingat, kalau nggak ada sama dengan, berarti X itu bukan 23 dan bukan 26. Karena nggak ada sama dengannya ya. Nah, gitu. Ya, simple banget. cuman sulit mendefinisikan soalnya. Nah, lah iya. Sulit menganalisis model Hmm. matematikanya. Ya. Hmm. Hmm. Kalau sekarang aku punya soal cerita. Jika luas persegi X adalah 25 cm kuadrat, luas persegi Y adalah enggak gitu. Bukan luas persegi yang dikasih tahu, tapi keliling persegi Y. Keliling persegi Y adalah 4 kali keliling persegi X. Nah, ini tak ganti titik W. 4 kali keliling persegi X. Maka luas persegi B adalah Yang ditanyakan luas persegi apa? Y. Intinya kan adalah luas persegi. Y adalah. Berarti gimana tuh? Keliling persegi X-nya cara nyarain. Ah, kan luas ya. Luas persegi itu rumusnya apa, Dek? Luas persegi nih. Kan sisinya sama. Berarti luasnya adalah sisi kali. Sisi. Nah, kalau luasnya 25, berarti kan sisinya ini sisi kuadrat. Berarti sisinya berapa? Berarti kuadrat kalau kamu pindahkan ke ruas kiri itu di akar. Berarti akar 25 berapa? Akar 25. Artinya bilangan kembar berapa yang hasilnya 25? Berapa kali berapa hasilnya 25?
Berapa Lima, kali? lima, lima, lima. Berarti S-nya 5. Berarti kamu udah tahu sisinya itu persegi yang X itu 5. Berarti kelilingnya berapa? Keliling persegi gimana? Kalau ngitung. Keliling itu berarti ya mengelilingi. Kalau Hmm, mengelilingi berarti ya ini tambah tambah ini, ini. tambah ini, tambah itu. Otomatis kan 4 yang sama. Ya, ya, Berarti kelilingnya adalah 20. 4 kali 5. Benar, 20. Berarti sudah kamu masukkan aja. Berarti keliling yang Y adalah 20x. Eh, eh enggak pakai x ya. enggak, ini tuh hasilnya 20. 20. Berarti 20 kali 4 berapa? 20 kali 4, 80. 80. Nah, berarti luas persegi Y berapa? Hmm, Caranya gimana? 80 itu. Dikalikan apa? Dijumlahkan kan? 25. Keliling tadi kan 4 kali Berapa? S. Ya kan? Hmm, Nah, kelilingnya kan kamu udah tahu. Keliling yang Y itu adalah 80. hmm. Ini 4S. Ya udah tinggal S-nya berarti berapa? Kalau ada kali seperti ini, kamu pindah ruas ke sisi kiri, itu jadi apa? Jadi G. bagi. Kan ini dari kali, jadi bagi. Berarti 80 bagi 4 berapa? 4, 40. Ngambur. 40. 20. Nah, 20. Berarti S-nya itu adalah 20. Berarti luas Y berapa kalau S-nya 20? Luas Y tadi apa? Sisi kali sisi. Berarti kalau sisinya 20, 10. luasnya berapa? Hmm, Bingung kah kali nol nol banyak? Bingung. Gini, cepetnya gini. Kalau ada nol, jangan pedulikan nolnya. Tadi nolnya tambahkan ke belakang aja. Jadi kamu fokus ke angka yang paling sederhana. Itu adalah 2. 2 kali 2 berapa? 4. 4. 4. Nah, kalau 4, tambahkan nol yang ada. Nolnya ada 2. Berarti ya udah tinggal ikutkan 2. Gitu aja. Selesai. Jadi jawabnya 400 sentimeter kuadrat. Gitu. Ya, ini penerapan ke bangun datar dan ternyata hubungannya aljabar sama hubungannya persamaan, eksponen, bangun datar itu ternyata saling terhubung K keliling. gitu. Yang 80 eh Keliling Y. Ini kan keliling keliling Y. Y. Oh, ini yang 20 apanya, Kak, berarti? 20 toh, itu keliling X. Ini kan keliling X. Ah. Ini keliling X. Jadi Oh. pertama, pertama Hmm. nyari sisinya dulu. Sisinya X. Kalau udah ketemu kan ketemu kelilingnya. Hmm. Berarti kelilingnya X 20 masukkan ke sini. Berarti kan ketemu nih 4 kali 20 80. Habis itu nyari nyari sisi Y dari kelilingnya. Jadi kayak dibolak-balik gitu. Ah, Tuh, jadi wes ketemu sisinya 20 ya udah tinggal luas adalah sisi kali sisi. isi. Berarti ya wes jawabannya 400. Oh. Jadi yang kamu perlu hafalkan adalah rumusnya aja. Berarti keliling itu nyarinya 4 kali S, sementara luas nyarinya S kali S. 4S kalau luas itu sisi kali sisi. Gitu. Ada yang tanyakan? Sebenarnya ini masih banyak sih. Hmm. Masih banyak banget soal-soal yang setipe-tipe ini dan bervariasi. Ya, mungkin kita bahas di pertemuan selanjutnya. Hmm. Gimana? Ada yang mau kamu tanyakan nggak? Ada yang kebingungan pada saat mengerjakan tadi nggak? Apa ya? Mungkin yang nomor terakhir ini yo, agak anu.
Oh, agak Sulit. bingung ya. Eh, Oh, nenek ini perlangkah-langkah. Ini perlangkah-langkah. Jadi yang pertama kalau diketahui luasnya, nah berarti kan kamu ya yang kamu pikirkan adalah kalau nyari keliling. Keliling kan ini yang dicari kan keliling X. hmm, Berarti harus punya sisi karena keliling keliling persegi itu 4 kali sisi. Berarti harus menemukan sisi dulu. Nah, kalau luasnya 25 berarti sisinya 5 karena 5 kali 5 25. Nah, harus ketemu 5 berarti hmm, aku bisa cari keliling X-nya. Keliling X-nya 5 kali 4. 5 kali 4, 4 20. 20. 20 habis itu dimasukkan ke rumusnya keliling Y. Karena rumus keliling Y itu 4 kali kelilingnya persegi X. Berarti 80. Habis ketemu 80, kalau keliling Y-nya 80, berarti aku harus punya S juga untuk nyari keliling, untuk nyari luas. Berarti S-nya Hmm, itu kan kalau keliling 4 kali S sama dengan 80. Kan rumusnya hmm, 4 kali sisi. Berarti sisinya yaitu 20. Kalau udah hmm. ketemu ya udah ketemu luasnya. Sisi kali sisi. 400. Gitu. Setelah kamu ini bingung, masih bingung dasar-dasar apa ya, perhitungan. Hmm. Ya, kamu masih bingung gimana caranya ngitung cepat kayak perkalian, perkalian satuan. Ya, kamu mungkin kurang terbiasa karena mungkin di SMK nggak terlalu banyak ngitung. Jadi kayak perkalian ya udah berlalu gitu aja. Jadi kayak mungkin SD, SMP masih masih lancar banget perkaliannya. Mungkin SMK karena udah 3 tahun, bah- bahkan 3 tahun tambah 3 tahun 6 tahun yang lalu mungkin ya lupa ya wajar sih. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi pertama kamu harus hafalkan perkalian dulu 1 sampai 10. Intinya 1 kali 10 itu 1 kali sampai 10 artinya perhitungan satuan itu kamu harus bisa dulu. Itu paling dasar basic. Karena kalau ngitungnya aja masih lama, dapatin hasilnya pun juga lama. Jadi apa? Wasting time. Jadi Hmm. kamu fokus satu soal, tapi yang benar cuma satu kan sayang banget. Fokus satu soal, ngitung lama, bener. Ya, bener. Tapi cuma satu soal. Dan kamu kehilangan beberapa puluh soal yang sebenarnya gampang. Nah, jadi yang perlu dievaluasi adalah kamu harus bisa ngitung cepat dulu. Perkalian dihafalkan dulu. Jangan kok misal 6 kali 9 berapa? Masih ngitung 9 tambah 9 tambah 9. Ya lama. Jadi kalau bisa itu basicnya matematika harus bisa dulu. Pertambahan, penjumlahan. Karena matematika itu hanya fokus pada 4. Penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Udah itu aja sebenarnya. Dan semuanya dirangkum dijabarkan dengan ada rumus, ada hubungan antara materi dan lain-lain. Tuh, ya. Jadi aku juga tahu alasan kamu ini ya UTBK-nya padahal udah 3 kali loh. Hmm. Harusnya 3 kali itu ya. Kalau setahun pertama kamu udah lihat soalnya, gagal nggak masalah karena baru pertama kali nyoba, baru pertama kali merasakan ketegangan UTBK. Kedua kalinya harusnya kamu udah tahu pola-pola soalnya dan kamu belajar 1 tahun sebelumnya. Ketiga kalinya kalau masih memang gagal, ketiga kalinya kamu udah tahu soalnya, udah tahu polanya, udah tahu waktu-waktunya bla bla bla, harusnya udah terbiasa. Nah, ternyata masalahnya adalah bukan di kamu mencoba. Ya kamu mencoba terus bagus, tapi kalau mencoba kurang persiapan sebelumnya ya sama aja. Ya, sama Hmm. aja bohong. Jadi kayak kayak misal eh, aku pengen masuk apa ya, stan atau stis, tapi nggak tahu apa yang dites kan ya lucu tau. Ya misal kayak aku pengen UTBK lah, pengen masuk kedokteran, tapi tesnya aja nggak pernah dicoba atau nggak pernah latihan soal. Ya, ya piye nek ngono gitu loh. Ya lucu gitu loh. Ya jadi ini Iya. kamu udah benar persiapan, walaupun mepet ya nggak apa-apa lah. Sebisa mungkin kita usahakan masih ada waktu gitu loh, belum terlambat. Itu ya Bismillah ya. Hmm. Nggak boleh nyerah, nggak boleh nyerah. Berarti Sama itu kamu maksudnya, ya, tekadmu udah besar gitu loh kalau kamu sampai mencoba 4 kalinya. Kalau aku sih kayak gagal berkali-kali itu kayaknya aku udah menyerah deh. Tapi kamu hebat 4 kali masih nyoba dan ini udah terakhir. Dan kamu ada planning. Jadi kalau emang
memang UTBK-nya Bismillah semoga lolos, semoga ini UTBK terakhir ini lolos. Tapi kalau seandainya memang belum, kamu mencoba ke SM, Apa itu? UM, ujian mandiri ya. Oh, oke. Seleksi mandiri. Jadi langkah tahap-tahap yang ada itu kan cuma kak tahap UTBK kan dari SNBT, SNBP, kan banyak tahapnya. Mungkin Hmm. kamu hanya mencoba di SNBT aja, di UTBK itu. Padahal ada jalur-jalur lain yang buka gitu loh. Jalur Hmm. ujian mandiri aja, seleksi mandiri UNS ada. Jadi eh, anak didikku yang kemarin itu juga UTBK dia gagal. Nah, terus dia masuk melalui jalur seleksi mandiri ke UNS itu eh, apa bimbingan konseling atau apa gitu dan keterima dan ternyata kalau UTBK itu kan banyak pesaingnya. Hmm. Kalau udah masuk beberapa kan berarti pesaingnya kurang. Nah, Hmm. jadi mungkin kamu bisa juga nyoba SM ya atau UM itu. Bisa, bisa. Coba cari-cari info-infonya ya. Hmm. Ya, jadi ya gitulah deh. Gimana pertemuan pertama ini? Oke lah, Menurut kamu maksudnya gimana? ya sesuai yang diharapkan. Soalnya maksudnya kalau mau belajar sendiri pun bingung Oh, oh, gimana aku. iya, aku paham, Dek. Ternyata iya, iya. Oh, iya, sulit ya, Dek. Ternyata dari SMK itu. Hmm. Mm-mm. Ya, gak apa-apa lah. Ternyata memang kalau belajar sendiri nggak ada pembimbing, salah arah. Iya. Kayak kalau nggak bisa tanya ke siapa gitu loh. Benar-benar. Betul, betul. Berarti, ya, itu aja hari ini. Besok kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Ya, Bisa ke materi selanjutnya juga. ya. Hari ini. Nanti ini aku share adik sebenarnya. Jadi kamu kalau nggak nyatet juga nggak apa-apa sebenarnya. Oh iya, iya. Ya, oke. Sambil nyatet dong. Ya harus nih sambil orek-orekan soalnya ya kan. Oh, Hmm. Nah, oke. Kita dokumentasi dulu ya, Dek. boleh. Oke, aku screenshot ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, alhamdulillah. Kita telah menyelesaikan pertemuan pertama ini dengan banyak kebingungan, kemumetan, mungkin Hmm. karena baru pertama kali memegang soal lagi setelah Hmm. sekian lama bertahun-tahun ternyata. Tak kirain kamu gapir 1 tahun, baik gapir 3 tahun. Wow, Agak ya, ya banyak mas. tahun. Masya Allah banget kamu masih bisa mencoba. Senang sih kamu semangat banget dan sampai les kayak gini berarti kamu memang berkeyakinan, minatnya tinggi gitu. Kayak aku harus masuk eh Univ tahun ini. Dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sebelum Amin, kita amin. tutup tutup pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat untuk tes UTBK tahun ini. Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih, Dek. Renaissance, panggilannya siapa? Kalau biasa Kak, ya, Oh, Dek. biar Ya. Dek Kalvi, terima kasih ya. eh, Tontonan hari ini. Besok kita, sama-sama. berarti besok masih ya? Besok. Iya, masing-masing. Kamis Jumat ya. Iya. Kita siapkan jam 8 atau jam setengah 9 kayak gini lah. Hmm. Hmm. Ya, melor-melor sedikit nggak apa-apa. Iya. Kita sampai udah jam 22.10 ya. Udah Iya. lebih ini. Ya, nggak Iya. apa-apa. Karena pertemuan pertama itu sangat mengasyikkan ya. Karena Iya, iya. baru pertama kalinya bahas soal pasti eh, semangat untuk belajar pertama kalinya. Oke, Hmm. eh gitu aja deh. Terima kasih. Iya. Tidak itu Sama-sama. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa besok lagi. Terima kasih. Siap, semangat ya. Ya, Hmm, boleh keluar. ya, izin keluar ya. Mm-mm. Bye guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And buat turn notification supaya kalian dapetin komen terbaru aku. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you next video. Peace.